Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo teman-teman, saya Belen Tersiusa lagi. Saya Hana Sinatiti, saya Rahel Umbangaol. Kami dari BK2D. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kami mengambil dari perusahaan Bakso Bakar Cirasa. Di video pembelajaran ini kami akan menjelaskan laporan produksi, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, jumlah penutup sampai dengan neraca saldo setelah ditutup. Selamat menyaksikan. Bye. Halo teman-teman, jadi di sini saya Hana Siralahi. Saya akan mulai menjelaskan mulai dari laporan harga pokok produksi sampai laporan laba rugi. Jadi yang pertama, laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi bersumber dari neraca lajur. Berikut neraca lajur dari perusahaan Bakso Bakar Cirasa per 29 Februari 2024. Jadi, laporan harga pokok produksi dapat kita lihat dari tabel keempat di neraca lajur. Teman-teman bisa lihat di layar bagian mana harga pokok produksi. Baik, untuk harga pokok produksi yang pertama, itu ada persediaan bahan baku awal senilai 252.000. Jadi, ini dapat kita lihat di neraca lajur bagian ikhtisar produksi di debit yaitu senilai 252.000. Jadi, inilah persediaan bahan baku awal. Selanjutnya, pembelian senilai 1.409.000. Ada ongkos angkut, pengembalian pembelian, dan potongan pembelian. Namun, di perusahaan ini, ongkos angkut, pengembalian, dan potongan tidak ada, jadi dikosongkan. Jikalau ada, pastinya itu nanti akan bersifat mengurang. Jadi total pembelian bersih itu langsung diturunkan aja dari pembelian tadi, yaitu senilai 1.409.000. Jadi itulah total dari pembelian bersih. Selanjutnya kita jumlahkan persediaan bahan baku awal dengan pembelian bersih. Dapatlah 1.661.000. Itu dinamakan barang tersedia untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke persediaan bahan baku akhir. Nah, teman-teman, setiap yang akhir itu pastinya akan bersifat mengurang. Jadi, barang tersedia untuk digunakan tadi dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir kita dapat dilihat di neraca lajur di ikhtisar produksi bagian kredit senilai 106.000. Jadi, 106.000 kita buat di persediaan bahan baku akhir di sini dan pastinya bersifat mengurang. Jadi 1.661.000 dikurang 106.000 yaitu 1.555.000. Itulah total penggunaan bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke BTKL, biaya tenaga kerja langsung senilai 200.000, penyusutan peralatan biaya pabrik 10.812, beban listrik, air, telepon pabrik 17.000. Jadi, ini semua dijumlahkan 1.555.000 tambah 200.000 tambah 10.812 ditambah 17.000, maka kita dapatlah harga pokok produksi senilai 1.782.812. Dan kita dapat melihat di neraca lajur bahwa benar harga pokok produksi kita itu debit dan kreditnya balance senilai 1.782.812. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan harga laba rugi. Yang pertama penjualan senilai 2.479.000. Ini juga diambil dari neraca lajur bagian laba rugi. Tadi penjualan 2.479.000. Selanjutnya pengembalian penjualan dan potongan penjualan kosong, jadi langsung diturunkan aja penjualan bersih senilai Rp2.479.000. Kemudian kita masuk ke harga pokok penjualan.
Yang pertama, persediaan barang jadi awal senilai 362.000. Dapat kita lihat di neraca lajur, persediaan barang jadi awal itu di ikhtisar laba rugi, bagian debit itulah persediaan barang jadi awal. Selanjutnya kita masuk ke harga pokok produksi. Nah, ini tadi harga pokok produksi kita 1.780.812. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua ini untuk mendapatkan barang tersedia untuk dijual. Jadi 362.000 ditambah 1.782.812. Inilah hasil dari perjumlahannya, yaitu 2.144.812. Selanjutnya persediaan barang jadi akhir. Nah, karena akhir pastinya mengurang. Kalau dia akhir, kita lihat di laporan di laba rugi, tabel laba rugi, ikhtisar laba rugi di kredit 335.000. Jadi kita kurangi dengan 335.000. Ini kita kurangi, dapatlah dia HPP-nya 1.809.812. Itu hasil dari pengurangan ini. Nah, untuk mendapat laba kotor, berarti HPP ini harga pokok penjualan bersifat mengurang. Jadi dari penjualan bersih kita kurangi dengan HPP ini. Dapatlah laba kotor senilai 669.188. Selanjutnya kita masuk ke beban-beban. Beban pertama beban sewa 300.000. Selanjutnya beban listrik, air, telepon penjualan dan umum 68.000. Nah, kedua beban ini kita totalkan dapatlah 368.000. Kemudian laba kotor kita kurangi dengan total beban. Jadi 669.188 kita kurangi 368.000. Dapatlah hasilnya laba bersih kita yaitu 301.188. Dan dapat kita lihat di neraca lajur kita bahwa benar laba bersih kita itu 301.188. Demikianlah untuk laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjut ke pemaparan dari teman kami Hana. Saya Rahel Mariam Trisli Lumban Gaul. Saya akan memaparkan materinya tentang laporan posisi keuangan untuk periode 29 Februari 2024. Harta terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar kas senilai 718.000, perlengkapan senilai 102.000, persediaan bahan baku senilai 106.000, persediaan barang jadi senilai 335.000, total aset lancar yaitu 1.261.000. Untuk aset tetap, peralatan senilai 519.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai 10.812. Total aset tetap diperoleh sebesar 508.188. Kewajiban dan modal. Kewajiban yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 3. Laba ditahan. Modal senilai 1.498.000, laba bersih senilai 301.188, reverse yang bersifat mengurang senilai 30.000, diperoleh modal akhir sebesar 1.769.188. Baiklah, hasilnya diperoleh balance senilai 1.769.188. Baik, untuk yang selanjutnya, catatan atas laporan keuangan Bakso Bakar Cirasa periode 29 Februari 2024. Informasi umum, perusahaan perseorangan ini bergerak dalam bidang membeli bahan baku, mengolah menjadi barang jadi untuk dijual. Modal awal dari Bakso Bakar Cirasa adalah 1.498.000. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. 1. Dasar penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKF. 2. Dasar penyusunan. Penyusunan jurnal dan laporan keuangan disusunkan berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan mata uang penyajiannya dalam bentuk rupiah. 3. Kas dan setara kas. Untuk saldo akhir kas yang diperoleh Mbak Mila sebesar 718.000. 4. Bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan bakso bakar yaitu terdiri dari ayam, bumbu bakso, tepung, batagor, dan air. Untuk perlengkapannya ada kuas, plastik, kipas kecil, arang, dan tusuk bakso bakar. 6. Untuk peralatan ada styling dan tempat pembakaran bakso. 7. Aset tetap, yaitu aset tetap disajikan dengan nilai wajar aset tetap.
disusutkan dengan metode garis lurus, dan disajikan dengan akumulasi penyusutan aset tetap. 8. Modal Mbak Mila. Untuk saldo akhir modal pemilik sebesar 1.769.188. 9 beban. Terdiri dari beban sewa dan beban penyusutan peralatan. C. Sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. A. Sumber estimasi. 1. Penyusutan. Menggunakan metode penyusutan seperti garis lurus dengan penyusutan pajak golongan pertama 25%, memiliki masa manfaat 4 tahun. 2. Alokasi piutang tak tertagih. Tidak memiliki piutang karena konsumen wajib membayar kontan. 3. Penjualan. Pada bulan Februari, jadi penjualan sebesar 619.750. B. Risiko. 1. Peralatan. Styling memiliki risiko rusak seperti pecah, tempat bakaran, bakso, bisa berkarat atau bisa merembes karena pengelasan besi yang kurang kuat. 2. Pesaing. Munculnya pesaing baru karena bahannya simpel, murah, mudah didapatkan, proses pembuatannya tidak susah, dan banyak yang minat. 3. Perlengkapan. Kipas berpotensi rusak karena korslet dan sering digunakan, kuas dan tusuk lidi berpotensi patah, plastik berisiko bolong atau koyak di tempat pembeliannya, arang berpotensi basah karena tidak akan menyala. C. Ketidakpastian. 1. Jumlah konsumen tidak menentu, tergantung situasi, cuaca, dan waktu. Sekian pemaparan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya Belantris Dosaragi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Rahel. Saya akan membahas jurnal penutup Bakso Bakar Cirasa periode 29 Februari 2024. Akun yang berada pada jurnal penutup diambil dari laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan juga karena kami menggunakan metode EMKM, modal kami ambil dari laporan posisi keuangan karena untuk laporan perubahan modal tidak ada pada metode SAT EMKM. Seperti akun bahan baku, pembelian, biaya tenaga kerja langsung, biaya penyusutan peralatan pabrik, diiktisar produksikan menjadi 1.725.812. Untuk iktisar, untuk biaya produksinya 1.782.812, maka diiktisar produksikan 1.718.812. Kemudian untuk akun penjualan 2.479.000 diiktisar laba rugikan menjadi 2.479.000. Begitu juga dengan beban sewa dan juga modal. Untuk segala akun yang berada di jurnal penutup, jika saldo awalnya itu di debit, maka dia akan dikreditkan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika dia dikredit, maka dia akan didebitkan. Neraca saldo setelah penutupan Bakso Bakar Cirasa periode 29 Februari 2024. Sumber dari neraca saldo penutupan ini diambil dari laporan posisi keuangan. Segala akun-akun yang berada di laporan posisi keuangan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Akun itu terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga modal. Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk neraca saldo pada periode berikutnya. Total debit dan kreditnya balance menjadi 1.780.000. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Amin. Demikian video pembelajaran kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!